Komses Papin dimanapun Anda berada. Coba lihat ya tulisan di baju saya ini. Bisa baca nggak? Satu, untuk kemanusiaan. Kalau melihat judul ini, memang kita harus membantah Iwan Fals yang mempunyai lagu belum ada judul. Saya pikir dengan membaca judul ini, satu untuk kemanusiaan, keyakinan Anda akan terarah pada satu kata, yaitu keadilan. Keadilan itu luas tetapi konkret dan universal. Dan saat ini Komsos Papin Channel berada di base camp-nya pejuang satu untuk kemanusiaan. Kami akan berjumpa langsung dengan sang pejuang itu yang tidak hanya diam untuk mencari keadilan, memperjuang keadilan untuk kawanan-kawanan yang belum mendapatkan keadilan itu. Dia adalah Romo Pascal. Ya, Sobat Papin, yang kasih kita sambil nyeruput kopi. Makasih Romo Step udah datang. Aku jadi kayak tuan rumah. Yang mana tuan rumah sekarang nih? Romo Step atau aku nih? Ini medianya adalah Komsos Papin. Kami tuan rumah, tetapi untuk tema ini yang menjadi tuan rumah adalah Romo Pascal dan kami untuk memancing dan mengorek Siap, siap. apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Romo Pascal ya. Siap. Ya Romo Pascal. Pascal pasti semua orang sudah kenal ya. Komisinya pun sudah dikenal. Mungkin untuk teman-teman Sobat Papin, Komsos Papin yang belum mengenal komisi Romo Pascal, kami hanya mengingatkan saja atau menginformasikan ulang bahwa komisi yang dikomandani oleh Romo Pascal ini adalah Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau ya, benar ya. Ini komisi yang cukup unik dan bekerja dalam suatu bidang tugas yang juga sangat rumit, Romo Pascal ya. Mungkin awal kita berbincang-bincangnya nggak terlalu serius lah kali ya. Ya, Romo Pascal masih ingat mungkin dulu Manto ya, anak jalanan. Ya. Di Pematang Siantar ya. Ya. Ada satu kisah yang menarik itu, dia setelah makan nasi bungkus yang diberi oleh frater-frater. Setelah dia makan nasi bungkus, nasi itu hanya nasi putih dengan sebutir telur goreng yang disambali. Setelah dia makan, lalu dia minta sebatang rokok dari frater yang mendampinginya. Jangan sampai waktu itu frater Pascal waktu itu. Aku dengar cerita Ya, tuh, dengar cerita ya. tapi bukan saya. Ya, ya. Dan tapi saya tahu itu pasti abang-abang mungkin Romo Tomeng atau Romo Step atau dengan Romo Has atau Romo Romo Hans, Komodo Romo ya. Promodo, itu teman-teman semua yang tergabung dalam Sandiklana ya. Tapi cerita itu memang populer sih. Iya. Biasanya Romo Hans suka cerita. Cerita itu begini, pemirsa. Setelah dia makan nasi kotak, lalu mengisap sebatang rokok, dia langsung mengatakan kepada frater itu, "Abang, itu Monas." Padahal di depannya adalah pajak orang. Kira-kira Romo Pascal mempunyai refleksi apa dengan cerita yang sedikit konyol tapi lugu dan juga humanis ini? Eh
Iya, persaudaraan itu kalau dilaksanakan dengan ketulusan membawa sukacita. Sukacita kecil yang dialami oleh teman-teman di jalanan ketika makan telur goreng yang hanya dicampur dengan sambal, tapi ketika dia terima itu dari sebuah ketulusan, di situ dia ngerasa sebuah kebebasan lah, kebahagiaan yang mungkin ya kita pikir apalah artinya sebuah telur. Tapi kebahagiaan itu melampaui telur itu dan itu dia saking bahagianya pajak Horasun dilihatnya Hanya sebagai Monas. Monas. Nah, itulah. Dan sekarang sepertinya Romo Pascal juga menghadirkan Monas baru di Sekupang, di Batam ini. Apakah pendapat saya ini salah? Ya, kalau saya sih nggak tahu karena yang harus ditanyakan sama mereka yang merasakan telur atau ikan asin atau jenis-jenis apa makanan atau buah lain ya karena mereka yang harus ditanyakan. Tapi pengalaman dengan Sandi Kelana itu membuka mata saya. Walaupun saya menyadarinya kemudian ya, karena dulu kita frater kan hanya ya mungkin melakukan, tapi refleksi mungkin juga tidak terlalu dalam. Tetapi sekian tahun kemudian saya ngerasa ternyata memang apa yang dulu kita lakukan dan abang-abang lakukan di seminar itu ada dampaknya. Ya ternyata dengan kita hadir, kemudian kita mencoba berbagi, merasakan kesusahan mereka dan berbagi apa yang kita bisa, itu betul tadi, membuka mata. Entah itu Monas, entah itu apa, tapi kita sedang berusaha sebenarnya yang kita lakukan itu adalah mem membuka hati mereka, membuka jiwa mereka untuk masuk dalam, ruang, ya semacam hirup kebebasan lah, karena ini kan mereka atau merasakan ruang di mana mereka mengalami persaudaraan, kasih, dan, tadi satu, bersama. Dan paling tidak mereka ngerasa, "Oh aku ini manusia, dan bermartabat, punya harga diri." Begitu. Martabat itu luar biasa luhur ya, luar biasa luhur. Tetapi martabat itu juga akan berkorelasi dengan kemerdekaan ya. Kemerdekaan dan kemerdekaan itu akan juga memampukan sebuah keadilan akan terwujud ya. Ini saya pernah punya apa namanya kenangan tentang seorang penulis novel Bumi Manusia itu siapa? Pramudia Antatur ya. Dia pernah mengatakan seorang terpelajar sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Apakah Monas kehidupan kita, kehidupan manusia itu juga harus terbangun di atas keadilan? Karena kalau kita bandingkan dengan cara berpikirnya Descartes, saya berpikir maka saya ada. Jadi eksistensi manusia kan itu dulu cara berpikir. Sedangkan dalam hal kemanusiaan, saya sepakat dengan Pramudia Anantatur bahwa kemanusiaan itu dasarnya adalah keadilan. Ini pendapat saya lah, Ya. Pascal ya. Ya. Coba tahu bertentangan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani oleh Romo Pascal selama ini ya. Ya mungkin bagaimana Romo Pascal ya punya refleksi. Ya, sebenarnya kita juga punya, jargon ya kalau ya ini. Jadi di jargon kita sebenarnya di flyer kita, ini kita punya flyer, eee, di situ kita sampaikan di atas jika keadilan sungguh-sungguh ada, maka disitulah kedamaian, lahir. Ini salah satu jargon kita juga ya di flyer ini. Jadi saya setuju juga disampaikan itu kurang lebih sama ya. Keadilan itu penting sebagai,
pijakan ya, karena banyak orang diperlakukan tidak adil, karena itu kita sekali mereka tidak akan mengalami kedamaian. Ketika keadilan, tidak dirasakan oleh, seorang pribadi, maka bisa dipastikan juga dia tidak akan, mengalami kedamaian. Tapi ketika keadilan itu tercipta, maka kedamaianlah akan lahir, seperti itu. Jadi benang merahnya itu keadilan itu berkorelasi tegas dengan kedamaian ya, dan kemanusiaan itu semakin dimanusiakan karena adanya perkawinan tadi ya, perkawinan antara sisi yang adil dan diperlakukan secara manusiawi lalu terciptalah damai. Jadi Romo Pascal, berarti pilihan berpastoral dengan gaya ini berarti harus berhadapan dengan pihak-pihak yang sedikit berupaya untuk menjadikan ketidakadilan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan keberuntungan yang lain. Ya, benar ya. Kalau seperti itu kan kita membayangkan seperti Rom Pascal dan kawan-kawan yang berperan dalam komisi ini itu sedang berhadapan dengan dua pilihan, mengambil risiko atau kesempatan itu hilang gitu. Berarti pilihan yang mengambil risiko ini saya pikir itulah yang menjadi apa ya, target utama dari Romo Pascal mereka. Itu refleksi saya ya, asumsi saya. Jadi bagaimana ketika menghadapi risiko? Eh, Minimal sudah mengantisipasi, memprediksi bahwa ini risikonya keras, tapi tetap tetap mau melakukan semacam investigasi kah, Mhm. ataukah tetap membel apa mengadvokasi korban dan lain sebagainya, atau memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak mempunyai tumpangan, atau memberikan edukasi kepada mereka yang bagaimana Romo? Eee, Risiko pasti ada ya, termasuk juga ketika menolak untuk terlibat atau, memilih ya, karena ini saya kira ini soal pilihan ya, pilihan sikap yang melahirkan tindakan. Risiko bagian dari pilihan sikap ini, dan kalau kalau untuk kami ya, kami ngerasa ini tanggung jawab kami sebagai seorang beriman, tanggung jawab kami sebagai seorang manusia untuk ya memperjuangkan, ketidakadilan ini. Tanggung jawab kami sebagai warga negara juga, sebagai bangsa ini, dan ini harus kami lakukan. Ya, memang kita ada tahu bahwa ada risiko, bahkan kita juga tahu bahwa kita tuh dipermainkan, kita tuh dibully, dan kita tuh juga, eee, berhadapan dengan baal kemanusiaan yang mengerikan. Tetapi kita tidak pernah lelah dalam iman, kita tidak pernah lelah juga dalam pengharapan, dan kita yakin tidak tidak ada, perjuangan yang sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Dan kita selalu berprinsip, siapapun yang mengalami ketidakadilan itu berarti saya, itu berarti kita. Siapapun yang diperdagangkan, siapapun yang diperjualbelikan, siapapun yang diberangkatkan dengan cara tidak adil, siapapun yang dieksploitasi, itu kami. Dan selama mereka masih ada, kami tetap berdiri untuk mereka. Dan itu saya kira pilihan sikap, sikap gereja sebenarnya, dan kita ada di situ. Dan, kita harus di situ memang, gereja saya kira sudah menunjukkan alasan yang tepat mengapa gereja di situ, karena tadi martabat manusia itu melampaui apapun, dan untuk sebuah, kemurnian atau kesucian sebuah martabat itu gereja apapun harus kita lakukan sebenarnya, dan itu sudah apa itu, kalau bahasa bahasa Om Hiro lagi, ini Romo Hiro, sorry ya Romo. Conditione sine qua non itu, Kanon ya. ya, sesuatu yang sudah tidak bisa tidak ya, apa memang gitu sebagai orang beriman ya, tidak ada pilihan untuk menolak ketika kita dipertentangkan dengan
eee di depan kita dihadapkan dengan ketidakadilan seperti itu, Romo. Dan saya kira teman-teman abang-abang dulu di seminari kan begitu juga ya, memang ada pertentangan saya kira, tapi apa yang dilakukan itu kan sebenarnya bagian dari pilihan ya, option for the poor ya, pilihan pada ketidakadilan, pilihan pada kelompok-kelompok yang marginal dan sebagainya. Itu saya kira gereja, dan sejak dulu itulah yang dilakukan oleh gereja terhadap persoalan-persoalan sosial. Ya, ada yang menarik itu dulu bahwa seorang dosen teologi kita, Romo Pater Kosmas Temanggor, OMK atau dia seorang imam kapusin. Dia pernah berteolog tetapi dalam sebuah imajinasinya. Bila perlu gereja itu seperti gereja beroda. Pemirsa, tema seperti ini menarik, tetapi kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Hey guys, atau sobat Komsos Papin, kita melanjutkan di sesi ini. Seperti saya singgung tadi, kita akan sedikit mengendus, bukan hanya mengendus, tetapi juga mengorek perspektif tentang gereja beroda ini di karyanya Romo Pascal dan kawan-kawan. Karena menurut saya itu kita orang beriman seperti yang diseringkan oleh Romo Pascal di sesi pertama tadi harus mengutamakan memuliakan martabat manusia. Pelayanan kita arahnya ke sana. Tugas perutusan kita arahnya ke sana. Jadi kalau kita yang beriman, kita mengaku orang gereja Katolik, tetapi kita berada dalam zona nyaman, kita tidak bergerak keluar, kita kita hanya diam aja melihat ketidakadilan, maka apa yang dikatakan oleh Romo Pascal di sesi pertama tadi itu hanya menjadi pekerjaan Romo Pascal dan kawan-kawan. Kita hanyalah penonton dan pengamat. Maka menurut saya mungkin Romo Pascal bisa menceritakan bagaimana kesaksian atau tugas Romo ini sehingga menurut saya itu komisi inilah adalah simbolisasi dari apa yang disebut atau katakanlah kata orang komunikasi itu penanda dari apa yang disebut dengan gereja beroda yang disebutkan oleh Pastor Kosmas Tumagor itu. Mungkin pengalaman apa saja yang menunjukkan bahwa Romo Pascal mereka ini adalah gereja bagian dari gereja yang beroda itu. Wujud dari gereja yang beroda itu. Iya, kalau saya sih ngelihat apa yang diingatkan oleh Paus Fransiskus ya, jadi saya selalu bilang di mana-mana, kita tuh bersyukur bahwa kita punya Paus Fransiskus yang menurut saya itu mengembalikan lagi gereja, dari gereja yang, tadi, di parkiran itu, seperti parkiran dan sekarang, beroda lagi gitu, bergerak, dan kalau bahasa Paus kan lebih ekstrim, turun ke jalan-jalan dan kemudian mengalami lumpur-lumpur dan sebagainya. Kita tahu ya dalam salah satu dokumen, eee eee, Gaudium apa ya, ini lupa nih dokumen lupa, sampai lupa nih sampai. Ya, jadi itu yang sangat terkenal sekali, bagaimana Paus mengkritisi gereja dan berharap bahwa memang gereja harus keluar, ya, bahkan bahasa Paus itu bukan keluar, terluka, gereja harus berani terluka ya, dan itu saya kira sangat menginspirasi sekali, Romo Stef. Dan menurut kami memang ya bagaimanapun dulu gereja ya seperti ini, gereja yang berbelas kasih itu sebenarnya wajah gereja yang sungguhnya. Ya, ya, Jadi wajah gereja yang sesungguhnya itu adalah gereja yang berbelas kasih. Jadi menurut saya Paus
bersyukur mengembalikan lagi wajah gereja kita itu seperti sedia kala. Hakikat gereja itu inilah gereja yang memberi, gereja yang peduli, gereja yang kemudian seperti orang Samaria yang, berbaik hati, gereja yang bukan moral, bukan bukan, gereja yang bukan Ya, ritual, ritual. tetapi gereja yang moral, gereja yang, mau tadi masuk dalam kehidupan. Saya kira mungkin itu juga ada perdebatan ya, ada ketegangan juga pasti di situ ya, antara apakah gereja ritual atau gereja, moral, apakah gereja kalau kita mau agak sedikit nakal, apakah gereja Pilatus yang hanya cuci tangan, hanya butuh baskom dan, dan air sedikit ya, atau mau gereja Yesus Kristus yang berdarah-darah, atau mau lebih parah gereja Yudas ya, dan macam-macam. Itu seperti itu kan juga saya kira, eee dibaca oleh Paus dengan sangat baik dan dibahasakan Paus dengan dokumen yang sangat luar biasa. Jadi benar saya setuju kalau Romo katakan ini wajah gereja, bahkan ini pintu pintu gerbangnya gereja hadir ya karena, eee, kekasan garis substansi gereja itu adalah ketika dia hadir dalam belas kasihnya, dan itu sejak sejak dulu ya Yesus juga, menampilkan wajah yang berbelas kasih ya, eee terlebih dahulu dengan menyembuhkan orang, menolong orang, eee, berdiskusi, berbicara dengan orang-orang berdosa dan sebagainya, orang-orang yang terasing, orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Ya, luar biasa para guys dan sobat Konsus Papin. Wajah gereja itu terukur ketika seperti kata Paus Fransiskus bahwa kita bergerak keluar ya, bergerak keluar. Bahkan rumah sakit berjalan juga disebut ya oleh Paus. Dan menariknya bahwa malam hari ini kita ngobrol santai bersama Romo Pascal ini yang sudah punya kiprah yang tidak bisa dibilang apa ya, amatiran lagi ya, tapi sudah bergerak. Kalau bahasa Latinnya itu sudah duk in altum ya. Duk in altum. Ya, kalau memang bergerak duk in altum padahal di dunia ya berperan. Ini kan selalu berhubungan dengan dunia ya. Dunia yang kadang tidak belajar tentang moral ya, belajar tentang opsi fundamental ya. Dunia yang tidak belajar tentang eh, wajah keilahian yang ada dalam diri setiap manusia. Ya, itu dunia nggak pernah mengakui itu, mengakui hipotesa-hipotesa seperti itu. Jadi, tapi Romo Pascal tetap begitu konsisten dengan perjuangan ini. Kira-kira ada backingnya. Backingnya siapa sih? Ya. Ya backingnya inkarnasi ya, inkarnasi Yesus ya, yang mau masuk dalam situasi yang tadi, situasi yang tadi memang tidak tidak menganggap ini sebagai apa ya, tidak pedulilah, bahkan menganggap ini tidak ada. Jadi kalau kalau saya selalu selalu dalam spirit saya itu memang ini kita, mencoba menghayati inkarnasi Yesus ya, yang mau masuk ke dalam situasi dunia yang begitu, penuh dengan macam-macam cerita cerita ini bahkan kebobrokan juga, dan mau menjadi terang dan garam itu bahasa Tuhan ya. Eee, Yesus saja mau meninggalkan sorga untuk masuk ke dunia yang hancur ini, kenyamanannya mau ditinggalkannya, masa kita enggak gitu ya. Jadi, saya kira ini, sederhana sih mungkin menurut saya cara berpikir saya, ya ini sebenarnya tamparan juga buat kita. Jadi, inkarnasi Yesus itu sebenarnya harus menjadi spirit bagi kita semua. Dan ini bukan milik saya tentu, tapi ini milik kekayaan iman kita. Semua orang yang beriman ketika dia mengikuti Yesus, dia harus mengikuti inkarnasi Yesus, dan ketika inkarnasi itu dia lakukan ya berdarah-darah. Memang salib, hadiahnya memang salib, tapi itulah sikap, itulah pilihan, dan pilihan itu kan bermartabat, ya itu pilihan itu yang harus kita lakukan. Jadi siapa backing-nya kalau saya sih tetap Yesus ya backing kita ya, pola tipe kita Yesus ya. Karena beliau beliau begitu luar biasa,
mengajarkan kepada kita bagaimana kita terlibat. Kalau bahasa Paus sebenarnya menjadi budaya tanding. Kita harus menciptakan budaya tanding di tengah macam-macam budaya-budaya yang merendahkan kemanusiaan, sehingga wajah Kristus itu terus-menerus dilakukan. Inkarnasi Yesus itu terus-terus dialami. Kita-kita yang bertanggung jawab, kita yang dibaptis, saya kira kita punya tanggung jawab yang sama. Ini kan bukan soal Romo Pascal atau siapa, saya kira ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang ya. Menurut saya semua orang bisa lakukan ini ya. Ya karena, kita punya rahmat, sakramen yang sama seperti itu, mau atau tidak sih, itu aja sih persoalannya. Ya. Bang Pascal, kita sedikit kembali ke hal-hal yang lebih real ya, lebih real yang dilakukan oleh Romo Pascal. Di sini di sini ada shelter ya, shelter Santa Tresia. Santa Tresia dari anak-anak Yesus, betul ya? Ya benar. Ini saya secara sepintas itu saya datang ke sini ini merasa ada kedamaian, ada situasi yang beda ya. Jadi saya sedikit lebih mengatakan seperti oase pengharapan, oase kedamaian dan juga oase apa nih, cinta kasih ya. Karena mempertemukan 3 poin itu ya, sehingga mungkin di sini itu mereka dipandu oleh nasihat dari katakanlah Romo Pascal atau dipandu oleh pengalaman hidup. Itu yang pertanyaan saya kemarin ketika masuk di sini. Kira-kira mungkin Romo Pascal tidak perlu menjawab, tapi mungkin menceritakan saja ah, proses kebersamaan, jalan bersama di sini. Romo Pascal sebagai orang yang dididik menjadi pastor paroki, saya tidak membayangkan bahwa datang bisa hidup bersama dengan anak-anak ini yang barangkali datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi disitulah titik simpul yang sungguh membuat siapapun yang datang di sini merasa ada kedamaian, ada cinta kasih, dan ada pengharapan. Saya kira ini cara Tuhan ya, kalau mau membacanya sebenarnya cara Tuhan untuk, mengajak minimal untuk saya pribadi, saya ngerasa memang saya justru merasa bertemu dengan Tuhan ya, dalam diri mereka yang datang ke sini. Tapi jangan salah juga, sebenarnya mereka yang datang ini sebenarnya punya iman yang lebih kuat, ya. Mereka tadi mungkin bergumul dengan pergumulan-pergumulan mereka melahirkan juga, satu, pemahaman yang luar biasa juga terhadap Tuhan ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada banyak kasus saya lihat, saya temukan ketika mereka datang ke sini mereka, bilang ini tangan Tuhan yang nolong mereka, mempertemukan kami dengan Romo dan mempertemukan dengan orang-orang yang baik di sini ya. Jadi mereka sebenarnya orang-orang yang, dalam perjalanan hidup mereka sebenarnya mereka juga bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan kemudian mempertemukan mereka di sini. Jadi ini, bukan ujuk-ujuk tapi ini, sebuah proses iman yang dilalui mereka. Bagaimana ketika mereka memutuskan untuk berangkat dan itu pasti dengan pergumulan, ya. Karena mereka yang jadi korban ini kebanyakan mereka yang berangkat dengan macam-macam pergumulan ya, keterbatasan keterbatasan informasi, keterbatasan ekonomi, keterbatasan situasi yang mendesak, dan mereka punya Tuhan. Jangan lupa mereka punya Tuhan. Karena ketika berangkat itu mereka berserah pada Tuhan, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, dan dalam kebingungan juga mereka menyerahkan diri agama apapun. Dan kemudian Tuhan yang membawa mereka ke sini. Jadi saya menemukan justru banyak pengalaman-pengalaman iman yang dahsyat dari mereka yang datang ke sini ya. Karena menurut saya orang yang paling pemberani, itu mereka. Orang yang berani meninggalkan situasi nyaman, berani meninggalkan keluarga, berani meninggalkan
hidup yang sebenarnya ngapain sih harus susah-susah seperti ini, tapi itu karena latar belakang situasi yang terpaksa mereka kadang-kadang juga tidak ada pilihan, harus meninggalkan tempat mereka. Jadi mereka itu orang-orang beriman yang, karena situasi harus tercebur dalam lumpur kehidupan, tetapi mereka membawa membawa Tuhan dalam hidup mereka dan karena itu mereka bertemu dengan kami di sini. Jadi, eee, entah siapapun anak yang kecil, dewasa, atau yang sudah lanjut, kurang lebih pengalamannya sama seperti itu, ya. Tentu dengan dinamika-dinamika ya, mempertanyakan Tuhan, kemudian juga memperdebatkan Tuhan, "Ada nggak sih Tuhan, kenapa kami gini?" Tapi itu kan bagian dari ungkapan orang beriman menurut kami dan pada akhirnya mereka bertemu bahwa Tuhan baik karena Tuhan mempertemukan mereka di sini. Justru, pengalaman ini semakin meneguhkan mereka betapa dahsyatnya Tuhan itu untuk menyelenggarakan sesuatu yang baik untuk hidup mereka. Luar biasa. Dari sharing Romo Pascal ini saya menangkap bahwa Romo Pascal tidak hanya melayani dan bersaksi ya, dan juga sebagai gembala, tapi juga sebagai guru ya. Seorang guru pasti punya metode atau disebut dengan kurikulum. Sekarang mungkin Romo Pascal sedang menggarap sebuah sekolah yang barangkali tidak mempunyai kurikulum yang seperti yang disebut kurikulum merdeka atau K13 dan sebagainya. Mungkin Romo Pascal punya kurikulum dan itulah yang akan kita bahas di sesi ketiga nanti. Hey guys, sobat Komses Pabin Channel, kita kembali ke podcast kita kali ini dengan narasumber Romo Pascal. Tadi saya sudah singgung tentang kurikulum apa yang dijalankan oleh Romo Pascal dan kawan-kawan untuk pendampingan para ya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini ya. Saya menyebut anak-anak Tuhan Romo Pascal ya. Ya, karena tadi mereka punya martabat itu yang perlu kita muliakan. Tapi saya heran begini Romo Pascal. Mereka ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lampung, macam-macam ya. Ada yang Kristen, ada yang Muslim ya. Ya. Kok bisa masuk di sini? Bagaimana caranya Romo Pascal mencari mereka gitu ya? Ya. Apakah Romo Pascal mencari mereka atau mereka yang mencari Romo Pascal? Gitu ya. Eee, Baik, kita yang pasti kita nggak mencari korban atau jangan korban ya, apa ya, kita tidak mencari anak-anak Tuhan ini. Bagaimana mereka bisa ke sini? Biasanya itu ada beberapa hal, biasanya ada 4. Pertama, mereka dirujuk dirujuk oleh kepolisian misalnya, ketika polisi misalnya mengamankan, mereka, mau diberangkatkan atau mereka sedang dievakuasi dan sebagainya. Kedua, dirujuk oleh, lembaga-lembaga lain, teman-teman yang sejaringan kita. Berikutnya bisa juga datang sendiri karena mereka sudah tahu, eee, tempat ini. Yang keempat, penjangkauan. Jadi misalnya kita, tadi hasil investigasi kita sendiri, hasil, temuan-temuan kita, laporan-laporan dari, umat atau masyarakat itu yang kemudian membuat kita melakukan, penjangkauan namanya. Nah seperti itu. Tapi paling banyak kasus yang mereka yang datang ke sini adalah mereka yang dirujuk oleh ke pihak aparat ya, kepolisian, seperti itu. Jadi semacam, dititipkan atau kemudian diserahkan untuk,
dibina atau mendapatkan intervensi, beberapa intervensi kita lakukan, program-program, kita entah pemulihan, entah psikososial, entah pun proses hukum dan sebagainya, sampai mereka kita nyatakan cukup cukup, cukup cukup mampu untuk kemudian kita, eee repatriasi, kembalikan atau, reintegrasi ke keluarga misalnya, atau kita rujuk lagi karena, kita, rasa, misalnya dia tidak cukup berkembang di sini atau dia butuh, tempat lain yang bisa membantu dia untuk pemulihan dengan lebih baik. Nah jadi, kita punya mekanismenya itu sebenarnya, dan saya kira di lembaga-lembaga layanan lainnya pasti punya mekanisme untuk seperti itu. Tapi kalau dalam kita di, KKP-PMP ini selalu bagaimana orang datang itu berdasarkan 4 tadi hal, nanti kemudian datang ke sini, kita lakukan asesmen awal, penglihatan, dan kemudian dari asesmen awal itu biasanya kita akan lakukan intervensi samaritan. Intervensi samaritan itu adalah intervensi yang dilakukan secara cepat ketika berhadapan dengan, anak-anak Tuhan yang datang ini. Kita akan lihat dulu dia bagaimana kondisinya, apakah dia sakit, maka kita harus larikan dia ke rumah sakit, apakah dia terluka parah atau dia butuh situasi yang aman, butuh makan dan sebagainya, sandang pangan, itu kita lakukan dengan sangat cepat. Baru setelah intervensi samaritan baru kita lihat kalau umpamanya dia sudah cukup, cukup stabil atau dia cukup cukup mumpuni untuk misalnya kita terima di sini, kita akan buat form, ada form penerimaan karena itu penting sekali untuk legalitas. Atau ketika nanti ketika dalam asesmen awal itu kita ngerasa mereka ini, bukan domain kita atau, kita tidak punya kemampuan untuk menangani mereka, kita akan ngerujuk ke teman-teman lembaga yang lain. Nah itu biasanya yang kita lakukan. Nah, kalau kita rujuk, kita juga form form rujuk kita punya, kita akan rujuk, buat form rujuk dan kemudian kita akan kasih ke, teman-teman rujukan. Kalau umpamanya kita terima, kita juga punya form itu dan kita berarti dia boleh tinggal di sini. Nah, kita terima bisa saja dia tinggal di shelter rumah aman kita, atau dia tinggal di shelter rumah aman lain, atau misalnya dia tinggal di rumah orang tua untuk misalnya yang ada orang tua. Nah, setelah itu kita akan melakukan asesmen lanjutan. Dari asesmen lanjutan itu nanti biasanya yang bertugas mengasesmen lanjutan itu akan memaparkan hasil asesmen itu dalam nama yang kita sebut dengan gelar perkara. Dari gelar perkara itu baru kemudian kita bisa menentukan intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk, anak Tuhan ini. Apakah dia butuh pendampingan hukum, ada manajemen kasus, entah itu perlindungan hukum, entah itu pelaporan, entah itu, misalnya pendampingan dia di BAP, sama kejaksaan, pengadilan, itu kita lakukan. Itu kita punya tim situ. Atau misalnya dia butuh intervensi, psikososialnya, psikologisnya bagaimana, eee bagaimana pertumbuhan dia, misalnya untuk, pemulihannya seperti itu, dan sebagainya, itu kita punya program untuk itu dan kita coba dengan program kita misalnya, 3 dan kita akan evaluasi rutin untuk ini, sampai nanti kita ngelihat ini benar apa enggak, cocok apa enggak untuk dia ya. Kalau umpamanya cocok kita akan tetap di situ, mencoba, sampai dengan batas waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan, itu ada kita tim psikolog yang menangani itu. Atau ketika nanti kita evaluasi ternyata tidak cocok apa yang kita buat nih, maka kita akan mencoba intervensi yang lain karena banyak sekali itu, pilihan-pilihan. Atau kalau ketika, kita evaluasi kita rasa mereka tidak cukup berkembang tadi, kita bisa ngerujuk lagi. Kita bisa ngerujuk lagi ke tempat lain yang kita rasa cukup, atau kalau mereka sudah cukup mandiri, kita bisa pemulangan atau proses reintegrasi dan kita siapkan dulu komunitas yang menerima itu apakah mampu menerima mereka atau tidak. Dan itu pun nanti ketika kita sudah melakukan reintegrasi, kita akan tetap melakukan monitoring, selama kurang lebih 6 bulan untuk memastikan apakah dia ini jadi korban apa enggak lagi, apakah dia jadi bagaimana, diperlakukan tidak mana, atau dia berangkat lagi atau tidak, dan sebagainya. Sampai nanti kita yakinkan diri bahwa mereka ini, sudah cukup aman, baru kita buat determinasi, kita, anggap bahwa, pendampingan kita terhadap dia cukup. Itu yang biasa kita lakukan sih. Nah, Ya, luar biasa ya. Jadi, metodologinya juga cukup harus
lebih matang ya, lebih matang, lebih lebih sabar ya. Di sini saling melihat memang kekuatan kesabaran itu sangat dibutuhkan. Bagaimana Romo Pascal? Benar, Heeh, sangat, sangat sangat. harus ya, karena kita berhadapan dengan orang yang datang dengan terluka ya. Yang paling penting menurut saya kita harus selesai juga dengan diri kita ya, karena itu nanti kalau kita nggak selesai nanti kita malah curhat lagi sama korban. Itu juga saya selalu ingatkan kepada teman-teman pendamping sini, kita bagaimanapun kita harus pada posisi di mana kita harus lebih sembuh, lebih dari antara mereka, sehingga kita bisa membawa mereka ke pengharapan yang teguh tadi, kekuatan yang teguh. Nah, yang paling bisa kami lakukan adalah berdoa. Ya, itu setiap hari memang kami bilang berdoa, karena kami punya instruksi umum yang harus kami baca setiap Senin. Itu pertama sekali saya suka katakan ini kita doa. Kita doa karena kita harus pakai hati ini kerja ini. Pertama, kita harus pakai hati, karena kita nggak akan mungkin bisa ngerjakan ini kalau kita nggak punya hati. Satu. Kedua, saya katakan hati yang memberi itu hanya bisa di dilakukan kalau kita punya doa dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan yang beri hati ini, ya. Tuhan yang beri hati ini. Dan yang ketiga, bangun persaudaraan di antara kita. Kita harus kuat di antara teman-teman tim, harus saling mendukung. Ini harus kita lakukan terus, kita harus sadari terus, ini bukan karena kita, ini semua karena Tuhan. Kalau karena kita sendiri, kita pasti akan jatuh pada kelemahan. Kita bisa stres, kita bisa ke-trigger masalah mereka, kita bisa terbawa emosi, kita bisa kemudian merasa stres sendiri dan sebagainya. Dan itu puji Tuhan itu cukup mujarab ya, dan saya kira memang kalau tidak itu nggak mungkin ya, nggak akan mungkin lah kita bisa melakukan ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan, nggak mungkin lah. Saya pastikan nggak mungkin lah, karena ini tidak gampang Romo, benar-benar nggak gampang, karena kita ngadapin orang tadi yang dinamika hidupnya itu sangat pecah, dan kita harus disuruh untuk mengumpulkan lagi kepingan-kepingan jiwa mereka yang rusak itu, yang berantakan itu. Sementara kita sendiri kadang-kadang punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan dan punya kelemahan kan. Itu juga menjadi tantangannya di situ sebenarnya. Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin. Ini nggak mungkin, benar. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya, pemirsa ya, kalau bukan Tuhan tentu layanan seperti ini terasa berat, sulit ya. Tetapi saya melihat bahwa ini layanan ini adalah wujud dari sebuah doa. Mungkin dulu Romo pembimbing rohani kami waktu tahun rohani, Romo Dibio, dia mengatakan bahwa imam diosesan itu adalah imam yang kontemplasi in aksi. Artinya bahwa berkontemplasi dalam sebuah aksi gitu kan. Aksi itu sendiri adalah kontemplasi sebenarnya. Jadi jangan-jangan Romo Pascal ini sedang menerapkan sebuah identitas keprojoan, kediosesan, imam diosesan secara lebih ini ya. Tapi mungkin barangkali itu belum bisa kita apa namanya, belum belum banyak orang yang berani mengatakan itu. Tapi menurut saya itu Romo Pascal sebenarnya sedang menerapkan itu. Apakah Romo Pascal menyadari itu? Saya tidak tahu ya apakah apa yang saya lakukan ini ya, apakah menerapkan itu atau tidak. Saya hanya secara memang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini semoga saya bisa 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 menjadi pembawa damai dan bisa berbagi sesuatu yang baik ya. Satu hari ini aja Tuhan, dan itu selalu saya bilang setiap hari ya. Apakah seperti ke situ, nggak pernah terpikir ke situ ya, tapi saya membaca juga sebenarnya banyak kisah-kisah orang-orang kudus juga ya, menginspirasikan pelayan ini pada misalnya Mother Teresa ya, yang bagaimana dia melayani dengan luar biasa. Saya juga membaca kisah Monsignor Rekembah dulu ya, SCC yang juga luar biasa, Pastor Willem, para pendahulu.
Pastor Nugroho, Pastor Oki, Suster Tamba, Ferdinand Tamba ya, orang-orang dulu yang bekerja dengan luar biasa, Mahatma Gandhi, kemudian, eee, Oscar Romero Venezuela yang ditembak, eee, mati itu di pada saat dia melakukan ekaristi. Jadi orang-orang itu, saya kami baca ya, eee, dan itu menginspirasi ya, karena, eee, mereka juga bukan orang yang betul-betul luar biasa sebenarnya kalau kita baca catatan hariannya, misalnya kita baca catatan Mother Teresa, itu juga orang yang penuh pergumulan ya, karena dia juga ngerasa, "Apa sih yang kulakukan ini juga apa?" Dia juga mempertanyakan, bergumul ya kan, mengalami kesepian jiwa itu ya. Karena di luar-luar orang puji-puji dia sebagai seorang yang luar biasa, tapi ketika dia pulang kembali ke kamar dia ngerasa, "Apa sih yang kulakukan hari ini?" Jadi ada juga pergumulan-pergumulan, tapi kata kuncinya sebenarnya kesetiaan. Karena itu Mother Teresa selalu bilang, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk jadi orang sukses, tapi mengajak kita untuk jadi orang setia. Dan satu lagi kata Mother Teresa yang juga menginspirasi saya adalah jangan pernah membiarkan seorang pun yang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik. Itu kata-kata yang selalu terngiang-ngiang seperti itu. Meskipun kadang-kadang saya gagal untuk itu ya, tapi saya ngerasa itu spirit ya, spirit ya. Jangan pernah biarkan orang yang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik, karena mereka yang datang kepadamu itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, kamu nggak usah pikir bahwa kamu mampu apa enggak, udah nanti kerja kerja Tuhan ini, nggak usah terlalu pusing kali, karena nanti dia kerja, pasti dia kerja, cuma pakai dirimu mungkin cuma 5% saja, 95% urusan dia itu sebenarnya. Cuma kau harus gerak bantu dia, dia cuma mau ngasih kamu kerjaan kecil aja, tidak banyak. Itu sih yang saya alami, saya rasakan. Meskipun ketika di dalam situ nggak segampang yang saya ngomong ini ya, Romo Step ya, nggak segampang itu juga ya. Kadang-kadang juga bertanya juga sama Tuhan, ya mungkin menulis buku harian seperti itu, berdoa. Kadang-kadang apa ya, ya tadi saya bilang lelah, tapi kita nggak kehilangan iman, itu sih. Syukurnya kita belum belum kehilangan iman dan mudah-mudahan enggak tentu pasti, dan kita tidak kehilangan harapan, dan selalu dalam pikiran kita pokoknya siapa yang menderita itu kita. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang beriman, tanggung jawab kita sebagai bangsa, warga negara NKRI ini, dan saya kira itu pilihan hidup, sikap, ya. Kita bukan soal menyelesaikan masalah, tapi kita menunjukkan alasan mengapa kita berdiri di sini, dan itu menurut saya sangat sangat, jelas itu sudah digariskan oleh gereja, dan kan pekerjaan ini pekerjaan gereja sebenarnya, ini kan yang kita kan yang meneruskan aja. Eee, kita tahu saya bukan orang yang pertama kan, kalau kita lihat dulu kan pasti banyak, misalnya Monsinyur Kemba lah, Pastor William, itu semuanya orang-orang yang juga cukup legendaris ya pada masanya ya. Cuma mungkin dulu belum ada Komsos jadi kan nggak sempat kita podcast itu ya. Dan tapi kalau sudah ada Komsos waktu itu ya mungkin ya, Podcast kita viral ya. podcast viral juga ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Berarti yang viral akhir-akhir ini seperti Romo Pascal ketika berhadapan dengan Bin Batam, itu juga saya melihat bahwa Romo Pascal begitu penuh sukacita, ya, penuh optimisme, dan penuh iman lah ya. Itu kan kira-kira apakah karena merasa bahwa yang dilakukan ini adalah pekerjaan Tuhan, atau mungkin ada kekuatan-kekuatan lain yang menguatkan Romo Pascal untuk berhadapan dengan situasi yang tidak, kalau menurut orang awam seperti kami ini pasti tidak gampang. Mungkin Romo Pascal bisa cerita sedikit ya, pengalaman atau gejolak yang dihadapi saat-saat itu ya. Ya sebenarnya di dalam bergumul juga sih, bergumul juga. Cuma kan di luar kelihatannya mungkin wajah Tuhan lah yang kelihatan keluar, tapi di dalam sebenarnya bergumul juga ya. Eee, memang ad awal-awal sih bergumul karena ini, risiko kan, sangat risiko. Waduh,
ini jangan-jangan risiko nih, berat nih kayak pikir pertama-tama kan. Tapi ketika, saya mempelajari lagi rasa-rasanya sih enggak ya, dan kayaknya bener nih. Makanya, meyakinkan diri bahwa yang saya lakukan ini kebenaran dan saya cukup bukti, karena itu saya maju terus. Dan, aku belajar dari peristiwa kemarin ya, dan aku selalu ngerasakan itu peristiwa sekali lagi ini minta maaf, ini lagi-lagi nih peristiwa Tuhan ya, karena aku banyak sekali dapat berkat dari situ. Satu, ini Tuhan memang izinkan terjadi, pertama. Dan kalau Tuhan sudah izinkan terjadi, ini refleksi aku ya, refleksi saya Romo. Kalau Tuhan sudah izinkan terjadi, saya ngerasa ya, apa ya, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Jadi saya tuh punya ayat favorit juga di Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ini ayatnya Romo Peter nih. Nggak tahu Romo Peter ingat apa enggak. Dulu waktu SMA aku dengar. Waktu SMA nih dengar, waktu SMA di Tanjung Pinang saya dengar nih ya, Romo Peter pernah berkhotbah dari Mazmur 138 ayat 8. Nah, saya, bagus banget nih ayat. Tapi sampai sekarang saya ingat terus, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan kalau dia sudah izinkan terjadi sesuatu, dia akan selesaikan dengan caranya. Dan itu terjadi dalam peristiwa saya kemarin. Bayangkan saya setelah waktu mengalami itu saya agak percaya diri sebenarnya, karena saya ngerasa, nanti kan banyak yang tolong aku. Orang-orang yang saya pikir bahwa mereka akan nolong ini pasti akan berbunyi lah. Minimal saya akan dibantu. Tapi apa yang terjadi? Tidak satu pun orang yang saya kira menolong itu menolong saya. Tidak satu pun. Yang saya kira bisa menolong dan menjamin saya itu, pasti aman dengan beliau. Tidak menolong. Bahkan menyapa pun tidak, memberi semangat pun tidak. Wah, ini gila nih kalau kayak gini. Nah, jadi kayak menyadari, wah, ternyata aku kalau mengandalkan manusia aku kecewa. Tapi ketika aku mengandalkan Tuhan, ternyata aku dapat jawabannya. Tuhan kirim orang-orang yang tidak kuduga, tidak pernah saya sangka bahwa dia akan bantu. Ternyata dia bantu. Dan dia orang-orang yang luar biasa, datang menolong, perhatian, banyak sekali. Itu saya refleksikan, kamu kalau udah izinkan Tuhan untuk terjadi sesuatu yang baik sebenarnya untuk kehidupan, nggak usah takut. Ini udah, jangan pikir, kalau pikiran kayak mikir berat kali, ini kerja tangan Tuhan ini. Kalau tangan Tuhan tuh dia cuma pakai kita sebentar saja. 5 menit aja, yang sisi lain 5% ya, sisi 95% itu udah urusan Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan kasus BIN itu. Karena kalau hitung-hitungan oknum BIM ya, oknum aparat itu. Kalau hitung-hitungan orang di luar, udah nggak ada ini, nggak ada cerita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau hitung-hitungan orang luar udah nggak mungkin. Tapi Tuhan kasih tunjuk, saya dapat dapat orang-orang baik, orang-orang yang bantu, kasih jalan, luar biasa. Orang tinggal meniup seruling sukacita sebenarnya kalau kalau tahu saya kemudian di penjara atau kemudian harus menanggung hukuman akibat yang terjadi tahun lalu ya. Pasti banyak orang yang bahagia, terutama pada pihak-pihak yang selama ini mungkin merasa terganggu dengan bisnis mereka. Nah, tapi, eee, bersyukur banget itu terjadi, karena saya semakin yakin kasih karunia Tuhan itu yang betul-betul luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang kemudian menyelesaikan semua. Dan banyak juga loh ketahuan, mana yang Brutus, mana yang Yudas, mana yang Pilatus, itu kelihatan sekali dari situ. Dan saya semakin dimurnikan. Ternyata pelayanan ini banyak juga Yudasnya. Banyak juga orang yang memanfaatkan ini, mengambil keuntungan dari sini ya. Dari pihak-pihak dalam itu, banyak sekali, mengambil keuntungan, menjual nama Romo, memanfaatkan, apa, ketakutan yang dialami para mafia untuk mendapat uang dari mafia, mengatasnamakan Romo dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu sensitifnya kerjaan ini. Satu sisi dia dia begitu lantang, tapi dimanfaatkan orang-orang sekitar untuk mengambil keuntungan juga itu. Itu juga sangat sangat memprihatinkan. Tapi ya sudah, dalam pikiran saya, Yesus pun dulu dikhianati muridnya, apalagi aku ya. Tapi bersyukur banget peristiwa ini kemudian membuka mata saya ternyata, oh begitu. Dan sekali lagi itu memurnikan, hati-hati lain kali, karena kerjaan kamu sangat berisiko, bukan hanya orang dalam tapi
bukan saja orang luar tapi orang dalam juga bisa menjadi bagian dari mafia yang membunuh kamu atau ada semacam itulah membunuh dari belakang seperti itulah. Itu lebih menyakitkan sih, menyedihkan sebenarnya. Saya menangkap ada Yudas-Yudas ya di situ ya. Yudas ini mungkin kalau saya biasakan itu orang yang melakukan negosiasi kotor ya. Dan pekerjaan atau pelayanan Romo Paskal ini kan beririsan dengan orang-orang yang sekelas itu ya, sekelas negosiator kotor ya, atau busuk ya seperti itu. Dan mereka itulah Yudas itu ya. Bagaimana Romo Paskal melihat bahwa dengan melihat ada kenyataan bahwa ada Yudas-Yudas atau negosiator kotor itu yang juga berasal dari dalam kita ya, itu apakah Romo Paskal masih tetap merasa yakin dengan gerakan ini yang akan tetap diikuti lah, dipantau lah secara diam-diam oleh orang yang mempunyai maksud-maksud kotor ya. Gitu. Kalau andaikan ada semacam feeling seperti itu, bagaimana cara atau strategi mengantisipasinya? Ya pasti ada ya, karena ini kan pekerjaan yang tadi Romo juga sudah singgung nih sangat berisiko. Dan ini menyangkut persoalan bisnis ya, bisnis kotor ya. Dan kalau namanya bisnis kotor pasti segala cara akan dilakukan. Tadi kalau Romo katakan itu batu loncatan saja untuk mendapatkan keuntungan tadi ya. Apapun dilakukan, meloncat kemana saja itu mereka akan buat. Dan itu tantangannya memang besar karena orang kalau vulgar mengatakan ya tantangannya mati, ya ini kayak gini harus mati seperti itu ya, karena cara menghentikannya ya matikan dia seperti itu. Nah, bagaimana saya bersikap? Saya hati-hati Romo sekarang, amat sangat hati-hati. Hati-hati dalam terutama dalam mencari siapa lawan bicara, siapa teman diskusi itu sangat hati-hati. Karena kita nggak tahu siapa yang musuh, siapa yang kawan kita, sama sekali kita nggak tahu. Bahkan orang yang kita anggap kawan sejati pun ternyata dialah musuh musuh yang sangat abadi. Dan itu saya alami benar, itu jadi sangat mengerikan. Jadi saya benar-benar diminta untuk hati-hati, berbicara, diskusi sama orang, dan hampir sekarang saya tidak pernah lagi membuka ruang untuk keluar misalnya, tapi kalau siapa mau datang silakan datang ke sini, karena saya membatasi diri untuk tidak tidak apa ya, tidak apa ya, terjebak dalam permainan mereka, karena saya sudah pernah dijadikan tumbal atau dijadikan sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Itu dilakukan orang-orang dalam. Kemarin saya untuk yang kasus kemarin misalnya saya minta ke Bapak Uskup misalnya merampingkan susunan kepengurusan ya, kemudian membatasi untuk masuk dalam proki-proki yang menurut saya cukup rawan seperti itu ya. Jadi memang sekarang ini lebih memperkuat lini dalam dulu, inti dulu. Kami sedang memperkuat inti dulu untuk sampai dapat satu spirit benar-benar bahwa pelayan kita berisiko dan kemungkinan kita bisa digoyang dengan ini. Jadi kita harus benar-benar benar-benar kompak dulu. Misalnya benar-benar kita apa ya, semangat untuk rela apa ya, patriot kita itu untuk pekerjaan ini benar-benar betul-betul benar-benar enggak diragukan, baru kita bisa banyak berbicara. Karena sekali lagi itu sebenarnya bukan lebih menyakitkan sih sebenarnya saya. Lebih menyakitkan ketika kita tahu di antara kita tuh ada yang berkhianat. Itu sangat menyakitkan daripada kita berhadapan dengan musuh-musuh yang sebenarnya kita sedang lawan. Itu nggak ada apa-apanya kalau kita mau agak bicara membandingkan ya. Nggak ada apa-apa mereka tuh. Karena kita tidak punya perasaan terlalu dekat ya. Karena mereka jelas kita sudah tahu siapa mereka. Kita sudah bisa ngukur lah. Nah, kalau gini ada kekuatan segini kita bisa ngukur. Tapi kalau di dalamnya kan kita nggak tahu. Ya,
ada selimut kita, sedang menggerogoti kita, dari mana dia masuk nikam kita nggak tahu, tiba-tiba saja nanti kita sudah berdarah, seperti itu. Nah, sobat, ternyata pelayanan yang ditempuh oleh Romo Pascal dan kawan-kawan ini mempunyai risiko yang sungguh luar biasa, dan menjadi luar biasa karena juga secara ke dalam, juga secara keluar mempunyai titik irisan yang abu-abu, yang sulit dipantau. Oleh karena itu kita mungkin sudah banyak mendengar sharing dari Romo Pascal, saatnya kita mungkin mendengarkan kira-kira titik simpul apa atau closing apa yang akan diberikan oleh Romo Pascal. Ya, pertama saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa mengutip Santa Eufrasia ya, setiap pribadi itu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita saling berlomba-lomba membuat kebaikan, dan kita berlomba-lomba untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan ingat, kalau kita bicara tentang kemanusiaan itu nggak ada sekannya. Kemanusiaan itu nggak ada eh, nggak ada batasan-batasannya. Kita satu untuk kemanusiaan, karena kalau kita bicara tentang kemanusiaan berarti sebenarnya kita bicara tentang Tuhan, tentang kemuliaan, tentang nilai-nilai, tentang sebuah kehidupan yang mulia, tentang Taman Eden, tentang peradaban sebenarnya yang kita ciptakan, seharusnya menjadi cita-cita kita bersama. Oleh karena itu, saya terima kasih banyak kepada Komsos yang sudah selalu support Romo Steph dan teman-teman kru, Keuskupan tentu, yang dulu sejak Monsinyur Rekembah, Monsinyur Hila sampai berani membangun ruangan ini, shelter ini, sampai bisa berdiri. Uskup Monsinyur Adrianus yang juga begitu intens juga mensupport, dan rekan imam semuanya yang turut dengan cara masing-masing menjadi bagian dari pelayanan ini. Karena ini sekali lagi ini bukan milik Romo Pascal, ini milik gereja kita semua. Hanya kebetulan saya di sini. Siapapun nanti bisa kok di sini. Tapi kita bersyukur bahwa gereja punya sikap, dan sikap ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang beriman, dan tanggung jawab kita sebagai orang yang tinggal di negeri ini, bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan bersama ini Romo. Semoga kita boleh bertemu lagi, dan juga teman-teman yang dengarkan di rumah atau di manapun juga, kita semua terpanggil untuk melakukan kebaikan. Mohon doa selalu untuk kami semua dan para tim, dan semua kita bisa ketemu lagi. Itu Romo. Terima kasih Romo Pascal. Pemirsa dan sobat Komsos Papin yang menyaksikan tayangan ini, kita mendapatkan satu kesepakatan bahwa berjuang untuk kemanusiaan itu adalah kita sedang menunjukkan wajah Tuhan bagi dunia ya. Kita kalau sepakat berarti kita harus berlomba-lomba memperjuangkan martabat manusia ya, angkat martabat manusia, karena sama manusia itu adalah citra Tuhan. Terima kasih sobat Komsos Papit atas kebersamaan kita dalam obrolan yang tidak terlalu serius tetapi juga tidak terlalu santai. Sampai jumpa di podcast berikutnya.